Ponselku bergetar pelan di atas meja kerja. Saat itu malam sudah larut, hampir pukul 11. Di luar, hujan turun rintik-rintik membasahi jendela, sementara aku masih duduk di ruang kerja rumah, menekuni beberapa berkas laporan perusahaan. Sesekali aku meneguk kopi yang sudah mulai dingin. Bagiku, bekerja hingga larut bukan hal baru. Aku terbiasa begadang, sejak dulu ketika masih merintis usaha dari nol, dengan hanya meja kecil dan satu laptop pinjaman dari adikku. Dengan malas, aku meraih ponsel. Aku pikir hanya pesan notifikasi grup kantor atau sekadar iklan tak berguna. Namun, begitu kulihat siapa pengirimnya, jantungku berdegup kencang. Nomor tak dikenal, tanpa nama, dengan profil wanita muda berpose sensual. Aku membuka pesan itu. Dan di sana, terpampang foto yang membuat nafasku tercekat. Foto suamiku bersama seorang wanita di sebuah tempat yang jelas bukan di Indonesia. Aku bisa mengenali suasana itu, arsitektur Eropa yang khas, kafe-kafe dengan meja di luar ruangan, jalanan berbatu yang menawan. Mereka berdua tersenyum, berdekatan, wajah suamiku tampak begitu bahagia. Tangannya merangkul wanita itu erat, seolah mereka pasangan sah. Dan yang lebih menyakitkan adalah caption yang menyertai foto itu. Suamimu bahagia denganku. Kau hanya istri status saja. Aku yang bahagia dengannya dan dengan uangnya. Kakiku terasa lemas. Dadaku sesak. Tanganku gemetar hingga hampir menjatuhkan ponsel. Butuh beberapa detik sebelum aku bisa bernapas lagi. Rasanya seluruh duniaku runtuh hanya dengan satu pesan itu. Aku menatap foto itu lama sekali. Air mataku jatuh, tapi bukan hanya karena sakit hati, ada campuran marah, kecewa, sekaligus tidak percaya. Suami yang selama ini kubela mati-matian, suami yang kuserahkan semua jerih payahku, ternyata berani mengkhianatiku sekejam ini. Dan yang lebih menjijikkan, wanita itu, pelakor itu, berani mengirimkan bukti pengkhianatan mereka kepadaku. Ia ingin aku hancur. Ia ingin aku sakit hati. Ia ingin aku menyerah, mungkin meninggalkan semuanya, agar ia bisa mengambil alih posisi yang kini masih kupegang. Aku mengusap air mataku kasar. Tidak. Aku tidak akan memberikan kepuasan itu padanya. Kepalaku berputar mengingat kembali perjalanan panjangku. Orang-orang mungkin hanya melihat suamiku sebagai pebisnis sukses, pengusaha yang dikenal di banyak lingkaran elit. Mereka memanggilnya visioner, pemimpin hebat, pria tangguh yang membangun kerajaan bisnis. Tapi hanya aku yang tahu, semua itu hanyalah topeng. Karena akulah yang membangunnya. Perusahaan yang kini berdiri megah, dengan puluhan cabang di berbagai kota, lahir dari tanganku sendiri. Dari keringat, air mata, dan kerja keras tak kenal waktu. Aku yang merintisnya dari nol, dengan modal kecil, semangat besar, dan tekad pantang menyerah. Suamiku? Ia memang mendampingiku sejak awal, tapi tidak pernah benar-benar terjun. Ia lebih banyak berperan di depan layar, berbicara dengan orang-orang, menghadiri pertemuan bisnis, memamerkan hasil yang seolah-olah miliknya. Dan aku, yang memang tidak suka sorotan, memilih berdiri di belakang layar. Aku yang mengatur strategi, aku yang membangun jaringan, aku yang mengeksekusi setiap detail. Namun seiring waktu, orang lebih mengenalnya sebagai pemimpin. Namanya yang tertera di berita, wajahnya yang terpampang di majalah. Aku hanya istri baginya, seolah aku tidak punya peran sama sekali. Dan aku, dengan sabar, menahan itu semua, karena aku mencintainya. Aku pikir, cinta itu cukup. Aku pikir, dia tidak akan pernah mengkhianati perempuan yang menjadi tulang punggung kesuksesannya. Ternyata aku salah. Aku kembali menatap layar ponsel. Foto itu masih di sana. Senyumnya masih sama, senyum yang dulu ku terima dengan bangga, kini terasa seperti belati yang menusuk jantungku. Pelakor itu cantik, memang, wajah muda, tubuh terawat, gaya hidup glamor. Tapi aku bisa melihat kesombongan di balik matanya. Ia jelas percaya diri bahwa ia telah menang. Bahwa dengan uang suamiku, ia bisa membeli segalanya, perhiasan, liburan mewah, bahkan kebahagiaan semu. Aku meremas ponselku. Aku tidak akan membalas pesan itu. Tidak malam ini. Biar saja ia tertawa puas, biar saja ia berpikir aku kalah.
Tapi dalam hatiku, sebuah api mulai menyala. Api yang tidak akan padam sampai mereka berdua merasakan sendiri sakitnya dikhianati, dihinakan, dan dijatuhkan. Aku berdiri dari kursi, berjalan pelan ke arah kaca besar di ruang tamu. Dari balik jendela, kulihat hujan semakin deras. Lampu kota berkelip-kelip, memantul di jalanan basah. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menguatkan hati. Aku bukan perempuan lemah. Aku bukan sekadar istri status. Jika hari ini mereka bisa tertawa, maka akan ada hari di mana mereka menangis. Jika hari ini mereka bisa menghinaku, maka akan ada saat di mana mereka berlutut memohon padaku. Aku sudah memutuskan. Aku akan menunggu saat yang tepat. Aku akan merencanakan balas dendamku dengan dingin, dengan cara yang paling elegan, tanpa perlu berteriak atau mengotori tanganku. Aku hanya perlu menunggu. Dan saat waktunya tiba, mereka berdua akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, sebagaimana aku kehilangan kepercayaanku malam ini. Aku menyimpan ponselku di laci, mengunci ruang kerja, lalu berjalan ke kamar. Ranjangku terasa dingin tanpa kehadiran suami, tapi anehnya aku merasa lebih tenang. Tidak ada lagi orang yang berbohong di sisiku. Aku menarik selimut, menutup mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan jatuh lagi. Jika kalian ingin perang, maka peranglah yang akan kalian dapatkan. Dan dengan pikiran itu, aku pun tertidur, meski hati masih penuh luka, namun sudah dipenuhi tekad. Hari itu, aku bukan lagi istri yang setia menunggu. Hari itu, aku telah berubah menjadi perempuan yang siap membalas. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan berbeda. Bukan lagi hancur seperti malam sebelumnya, meskipun rasa sakit di dadaku belum sepenuhnya hilang. Ada sesuatu yang baru mengisi ruang dalam hatiku, ketenangan dingin yang berlapis tekad. Suara kicau burung di halaman belakang terdengar samar. Matahari mulai merayap masuk lewat celah tirai, menandai hari baru. Hari yang akan jadi titik awal rencanaku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lemari besar yang penuh pakaian. Dari luar, hidupku tampak sempurna. Rumah mewah, perusahaan besar, suami yang dikenal sukses, kekayaan yang cukup untuk menghidupi generasi. Tapi semua itu hanyalah topeng yang sudah retak. Semalaman aku merenung. Dan aku tahu satu hal, jika aku hanya diam, maka mereka berdua akan semakin berani. Jika aku hanya menangis, maka pelakor itu akan tertawa puas. Tidak, aku tidak boleh jatuh. Aku harus bangkit dengan caraku sendiri. Aku berjalan ke ruang kerja, membuka laptop. Tanganku lincah mengetik, membuka file-file keuangan yang sudah lama kuatur. Satu persatu rekening, akun investasi, tabungan, hingga deposito yang kuurus bersama suami, kubuka dan kuperiksa. Aku tersenyum tipis. Semua akses masih dalam genggamanku. Sejak awal, aku memang tidak pernah menyerahkan kendali sepenuhnya pada suami. Mungkin naluriku sudah lebih dulu tahu bahwa aku tidak boleh buta hanya karena cinta. Akulah yang menandatangani dokumen-dokumen penting, akulah yang mengurus izin perusahaan, dan akulah yang memastikan setiap investasi berjalan. Suami hanya tinggal datang ke rapat, berbicara dengan penuh wibawa, lalu menerima pujian. Tapi soal keuangan, itu tetap di tanganku. Aku menyandarkan punggung pada kursi, menghela napas panjang. Baiklah, bisikku pada diri sendiri, saatnya kalian merasakan apa yang namanya kehabisan nafas. Langkah pertamaku adalah mengamankan aset utama. Aku menarik seluruh saldo dari rekening bersama, memindahkannya ke rekening pribadiku yang selama ini kusembunyikan dengan rapi. Nominalnya tidak sedikit, cukup untuk membuat siapapun kehilangan pijakan jika mendadak raib. Kedua, aku memblokir semua kartu kredit yang berada di bawah tanggung jawabku. Aku tahu, saat ini mereka sedang berlibur mewah di luar negeri. Semua pengeluaran mereka pasti mengandalkan kartu. Begitu akses itu terhenti, mereka akan kelabakan. Ketiga, aku menghubungi bagian keuangan di perusahaan. Aku meminta agar akses suamiku untuk melakukan transaksi bisnis sementara dihentikan. Alasan resminya? Audit internal. Aku tahu tidak ada yang akan curiga. Semua orang di kantor sudah terbiasa aku turun tangan langsung dalam urusan sensitif. Keempat, aku menyiapkan,
jalan keluar, untuk diriku sendiri. Aku menghubungi notaris pribadi, meminta draft dokumen perceraian yang sudah lama kupikirkan tapi selalu kutunda. Malam ini, setelah menerima foto itu, aku tidak lagi ragu. Mungkin selama ini aku terlalu baik, terlalu sabar, terlalu percaya. Tapi kali ini, aku harus melindungi diriku sendiri. Siang hari, aku duduk di teras belakang rumah sambil menyesap teh hangat. Aku menatap kolam kecil dengan ikan koi yang berenang tenang. Sementara pikiranku sibuk membayangkan wajah suamiku dan pelakor itu ketika mereka menyadari uang mereka lenyap. Aku bisa membayangkan adegannya dengan jelas. Mereka sedang asyik berbelanja di butik mewah, pelakor itu menenteng tas-tas mahal, suamiku sibuk bersikap seolah-olah ia pria kaya raya. Lalu tiba-tiba, kartu ditolak. Wajah mereka pasti panik, malu, bingung. Ah, betapa manisnya bayangan itu. Tapi aku tidak berhenti di sana. Balas dendamku tidak boleh hanya sesaat. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya benar-benar kehilangan segalanya, harta, kenyamanan, bahkan harga diri. Aku ingin suamiku tahu bahwa selama ini, kekuatannya bukan berasal dari dirinya. Aku ingin pelakor itu sadar bahwa ia hanya numpang hidup dari uang yang bukan milik kekasihnya, melainkan milikku. Aku ingin mereka berdua saling menyalahkan, saling menghancurkan, hingga akhirnya tidak ada yang tersisa kecuali penyesalan. Sore itu, aku pergi ke kantor. Para karyawan menyambutku seperti biasa, sopan dan penuh hormat. Aku menyapa mereka dengan senyum tipis, menutupi badai yang bergemuruh di dalam hatiku. Di ruang direksi, aku bertemu dengan beberapa manajer keuangan. Mulai hari ini, kataku dengan tenang, semua transaksi harus melewati persetujuanku langsung. Tidak ada pengecualian, termasuk transaksi yang diajukan oleh suami saya. Mereka menatapku sejenak, bingung, tapi tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Mereka tahu aku adalah otak sebenarnya dari perusahaan ini. Jika aku berkata begitu, maka pasti ada alasannya. Setelah rapat selesai, aku menutup pintu ruanganku dan menarik napas panjang. Rasanya seperti menyiapkan panggung. Dan aku adalah dalang yang memegang benang-benangnya. Malam hari, aku kembali ke rumah. Sepi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku duduk di kursi ruang tamu, menyalakan lampu temaram, lalu menatap foto pernikahan yang tergantung di dinding. Di foto itu, aku dan suamiku tersenyum bahagia. Aku mengenakan gaun putih sederhana, dia memakai setelan jas elegan. Semua orang di ruangan itu melihat kami sebagai pasangan sempurna. Aku meraih foto itu, menatapnya lama, lalu berbicara lirih. Lihatlah kau sekarang. Kau yang dulu kupercayai, kucintai, kubela mati-matian. Dan lihat apa yang kau lakukan padaku. Kau pikir kau bisa menghinaku? Kau pikir kau bisa menggantikan aku dengan perempuan murahan itu? Aku meletakkan foto itu kembali, kali ini menghadap ke dinding. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Ponselku kembali bergetar. Nomor tak dikenal itu lagi. Aku membuka pesan, dan seperti kuduga, pelakor itu mengirim foto baru. Kali ini mereka sedang makan malam romantis, dengan lilin dan wine. Senyuman mereka terlihat semakin mesra. Captionnya, kau mungkin punya nama istri, tapi aku yang punya cintanya. Kau cuma bayangan, aku yang jadi nyata. Aku tersenyum miring. Betapa bodohnya dia. Ia tidak tahu, semua yang ia nikmati saat ini berasal dariku. Bahkan wine yang mereka minum, liburan yang mereka jalani, hotel yang mereka tempati, semuanya dibayar dari kerja kerasku. Aku membalas untuk pertama kalinya. Selamat menikmati. Karena sebentar lagi, semua itu hanya tinggal kenangan. Aku bisa membayangkan wajahnya saat membaca balasanku. Ia pasti tidak mengerti. Ia mungkin tertawa, mengira aku hanya sedang putus asa. Tapi biarlah. Aku tidak butuh penjelasan. Aku hanya butuh waktu. Dan waktu itu sebentar lagi tiba. Malam semakin larut. Aku berbaring di tempat tidur, tapi kali ini mataku tidak bisa terpejam. Aku terus memikirkan bagaimana wajah mereka nanti, bagaimana mereka kebingungan, bagaimana mereka dipermalukan. Aku tahu, ada sebagian diriku yang masih terluka. Tapi rasa sakit itu kini berubah menjadi kekuatan. Semakin aku mengingat penghinaan mereka, semakin aku yakin pada langkahku.
Balas dendamku tidak akan dengan teriakan, tidak akan dengan air mata. Balas dendamku akan datang dalam bentuk yang paling menyakitkan. Kebangkrutan, kehancuran, kehilangan segalanya. Dan yang paling indah, aku tidak perlu menyentuh mereka dengan tanganku sendiri. Aku hanya perlu menarik benang-benang yang sudah kususun sejak lama. Besok, panggung itu akan mulai terbuka. Dan mereka berdua, suami dan pelakor itu, akan menjadi aktor utama dalam drama kehancuran mereka sendiri. Siang itu di kota asing yang penuh turis, suasana terlihat begitu mewah dan hidup. Jalanan dipenuhi butik-butik kelas atas, lampu neon berkilau, dan etalase toko menampilkan koleksi terbaru dari merek dunia. Di salah satu butik mewah itu, suamiku dan pelakor sedang menikmati waktunya, seolah dunia milik mereka. Pelakor itu tampak berseri-seri. Tangannya penuh dengan tas belanjaan dari merek ternama, Chanel, Gucci, Prada. Ia tersenyum lebar, seolah setiap detik bersama suamiku adalah kemenangan besar. Sayang, coba lihat ini, cocok gak buatku, katanya sambil mengangkat gaun berkilauan di depan cermin. Suamiku, dengan wajah penuh percaya diri, tersenyum sambil merangkul pinggangnya. Cocok sekali. Kamu memang pantas dengan yang terbaik. Apapun yang kamu mau, aku belikan. Ucapan itu membuat pelakor semakin angkuh. Dalam hatinya ia merasa menang telak. Lihatlah aku sekarang, istrimu hanya bisa gigit jari. Aku yang hidup mewah, aku yang dicintai. Itulah yang berputar-putar di kepalanya. Mereka berjalan ke kasir dengan penuh gaya. Tumpukan barang mahal sudah siap dibungkus. Kasir tersenyum sopan, lalu menyebutkan total harga yang fantastis. Pelakor melirik suamiku dengan manja. Bayar pakai kartu hitammu itu ya, yang unlimited, ujarnya sambil tertawa kecil. Suamiku mengeluarkan kartu kredit dari dompet kulitnya, lalu menyerahkannya dengan penuh percaya diri. Ia sudah terbiasa dengan momen ini, kartu selalu berhasil, nama besarnya selalu dihormati. Namun kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Mesin kartu berbunyi beep, lalu layar menunjukkan tulisan, transaksi ditolak. Kasir menatap layar, lalu kembali menatap suamiku dengan ragu. Maaf, Pak, kartu Anda ditolak. Wajah suamiku kaku. Ia mencoba tertawa. Mungkin mesin ini yang bermasalah. Coba sekali lagi. Kasir menurut. Kartu digesek ulang. Suara beep terdengar lagi. Hasilnya sama, ditolak. Pelakor mulai gelisah. Ia melirik suamiku dengan alis terangkat. Kenapa? Katamu kartu ini unlimited. Suamiku mencoba tetap tenang. Ia merogoh dompet, mengeluarkan kartu lain. Coba pakai ini. Kasir mencoba. Hasilnya sama. Ditolak. Suasana mulai tegang. Pelakor mendecakkan lidah. Apa-apaan sih? Katamu kamu pebisnis sukses? Kok kartumu ditolak? Suamiku mulai berkeringat. Tenang, mungkin ada masalah sistem. Aku cek ATM sebentar. Mereka keluar dari butik menuju mesin ATM di dekatnya. Suamiku memasukkan kartu, mengetik PIN. Layar menampilkan saldo, pukul 0. Ia terdiam. Matanya membelalak. Tidak mungkin. Semua saldo, kosong? Ia mencoba kartu lain, hasilnya sama. Semua rekening yang biasanya penuh angka miliaran kini nihil, seolah ditelan bumi. Pelakor di sampingnya makin panik. Jangan bercanda, ya. Aku butuh uang buat bayar semua belanjaanku. Masa ia saldo kosong? Suamiku menggertakkan gigi. Aku nggak tahu kenapa bisa begini. Padahal kemarin masih penuh. Pelakor menatapnya tajam, curiga. Jangan-jangan kamu bohong selama ini. Jangan-jangan semua gaya mewahmu cuma pura-pura. Suamiku hampir berteriak. Aku tidak bohong. Aku benar-benar punya uang. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kosong begini. Sementara itu, di butik, barang belanjaan mereka masih menumpuk di kasir. Kasir mulai curiga, lalu memanggil satpam. Tak lama, satpam menghampiri mereka di luar. Maaf, Tuan, Nyonya. Jika Anda tidak bisa membayar, Anda harus ikut kami ke dalam. Barang-barang sudah diproses, Anda wajib melunasi atau mengembalikan. Pelakor mulai panik. Wajahnya merah, bukan karena malu, tapi karena marah.
Ia menoleh ke suamiku. Cepat lakukan sesuatu. Aku nggak mau dipermalukan di depan orang banyak begini. Suamiku berusaha tenang, tapi keringat di pelipisnya menetes deras. Ia tahu, ini awal dari bencana. Mereka duduk di ruang kecil butik, dihadapkan pada dua satpam dan seorang manajer toko. Maaf, Tuan, kata manajer dengan nada tegas, Anda tidak bisa pergi sebelum membayar. Atau, jika Anda tidak bisa membayar dengan kartu, Anda harus meninggalkan barang-barang ini. Tapi karena sudah melewati proses, kami butuh jaminan. Suamiku menunduk, tangannya mengepal. Saya akan bayar. Hanya saja saya butuh waktu sebentar. Pelakor menyela kasar. Waktu apa? Kamu bilang kamu kaya, tapi ternyata nggak punya uang sepeser pun. Jangan bikin malu aku. Wajah suamiku memerah. Untuk pertama kalinya, egonya runtuh. Ia membuka jam tangan Rolex dari pergelangannya. Berapa harga barang-barang itu semua? Manajer menyebutkan angka yang setara dengan harga sebuah mobil baru. Suamiku menelan ludah. Dengan berat hati, ia menyerahkan jam tangan Rolex, dompet kulit, dan bahkan cincin emas dari jarinya sebagai jaminan. Pelakor pun terpaksa mengeluarkan tas tangan mewahnya, tas yang baru saja ia beli di butik sebelumnya, untuk menutupi kekurangan. Saat itu, wajah pelakor berubah masam. Ia yang tadinya merasa ratu, kini seperti perempuan malang yang dipaksa menjual harga dirinya. Aku nggak percaya ini. Gara-gara kamu, aku harus kehilangan tas baruku. Suamiku hanya bisa menunduk. Semua kebanggaan yang selama ini ia bangun, hancur di negeri orang, di depan wanita yang katanya ia cintai. Mereka akhirnya bisa keluar dari butik setelah menyerahkan barang-barang berharga. Tapi masalah belum selesai. Mereka masih harus membayar hotel tempat mereka menginap, makan malam, dan biaya transportasi. Hari itu, mereka benar-benar seperti orang tersesat. Suamiku mencoba menghubungi bank, tapi jawabannya sama. Rekening dibekukan atas otorisasi pemilik utama. Dan ia tahu, itu berarti aku yang melakukannya. Pelakor semakin marah. Jadi selama ini kamu cuma numpang kaya dari istrimu. Semua uangmu ternyata miliknya? Astaga, aku sudah buang waktuku bersamamu. Suamiku menoleh tajam. Jangan sok menyalahkan. Kamu juga selama ini cuma numpang hidup dariku. Kalau aku nggak ada, kamu nggak bisa apa-apa. Pertengkaran pecah di tengah jalan. Orang-orang mulai menoleh, menatap pasangan yang tadi terlihat glamor kini berubah menjadi tontonan murahan. Malamnya, mereka kembali ke hotel dengan wajah kusut. Saat hendak check out, resepsionis menyodorkan tagihan. Suamiku mencoba kartu lain, hasilnya tetap sama. Akhirnya, mereka harus menyerahkan satu-satunya ponsel mahal milik suamiku sebagai jaminan. Pelakor semakin histeris. HP juga dijual? Lalu bagaimana aku eksis di media sosial? Kamu tahu nggak, aku butuh HP itu buat nunjukin kehidupanku. Suamiku hanya bisa menahan malu. Kita butuh uang untuk pulang. Kalau tidak, kita terjebak di sini selamanya. Dengan wajah penuh amarah, pelakor akhirnya menyerahkan satu-satunya kalung emas yang dipakainya. Itu cukup untuk membeli tiket pesawat pulang, meski kelas ekonomi biasa. Betapa ironisnya, dari liburan mewah penuh belanja, mereka pulang dengan sisa pakaian seadanya, tanpa barang berharga, tanpa kebanggaan. Di dalam pesawat menuju Indonesia, suasana hening. Suamiku menatap keluar jendela, hatinya kacau. Ia tahu semua ini ulahku. Hanya aku yang punya kuasa menghancurkan aksesnya seperti ini. Pelakor duduk dengan wajah masam, memeluk tas murahan yang tersisa. Sesekali ia melirik suamiku dengan tatapan penuh benci. Aku ingin kamu belikan aku HP baru begitu kita sampai. Kalau tidak, aku akan tinggalkan kamu. Suamiku hanya menghela napas. Ia tahu, kehidupannya yang indah telah berakhir. Dan ia belum tahu bahwa apa yang menantinya di Indonesia jauh lebih pahit daripada yang baru saja mereka alami. Karena ini baru awal. Dan panggung kehancuran mereka baru saja dimulai. Pesawat yang membawa mereka pulang akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi kali ini, tidak ada sambutan hangat, tidak ada sopir pribadi yang menunggu dengan papan nama, tidak ada koper penuh belanjaan mewah.
Mereka hanya turun dengan wajah kusut, membawa satu tas kecil yang bahkan bukan milik mereka sendiri, tas murah yang dibeli di kios bandara dengan uang sisa hasil penjualan barang berharga. Bagi orang lain, mungkin itu tampak biasa. Tapi bagi mereka, yang terbiasa hidup di atas awan, semua ini adalah kehinaan. Pelakor melangkah cepat, stiletto murahnya mengetuk lantai bandara dengan kasar. Wajahnya penuh amarah, bibirnya manyun, matanya melotot ke arah suamiku. "Jangan kira aku nggak marah besar sama kamu," bentaknya keras, tanpa peduli orang-orang menoleh. "Kamu tega bikin aku dipermalukan di luar negeri. Semua orang lihat kita kayak penipu yang nggak bisa bayar barang belanjaan. Itu aib, tahu nggak?" Suamiku mencoba menahan nada suaranya tetap tenang. "Aku juga nggak mau semua ini terjadi. Aku sendiri bingung kenapa saldo kosong begitu tiba-tiba. Aku yakin ini ulah dia." Pelakor menyela, suaranya meninggi. "Dia siapa? Istrimu? Hah? Jadi memang benar selama ini uangmu semua berasal dari dia? Aku kira kamu pengusaha sukses, ternyata cuma numpang kaya dari istrimu. Dasar lelaki tak berguna." Kalimat itu menampar ego suamiku. Wajahnya memerah, urat di pelipisnya menegang. "Jaga bicaramu. Kalau bukan karena aku, kamu nggak akan pernah tahu rasanya makan di restoran bintang 5, liburan ke luar negeri, atau punya tas bermerek. Kamu siapa kalau bukan karena aku?" Pelakor mendengus. "Aku siapa? Aku lebih baik dari istrimu yang cuma jadi bayangan. Setidaknya aku bisa buat kamu bahagia, aku bisa bikin kamu merasa hidup. Tapi apa gunanya kalau ternyata kamu cuma boneka istrimu?" Suamiku terdiam. Kata-kata itu menohok dalam. Ia tidak bisa membantah, karena dalam hatinya ia tahu itu benar. Semua kekuatan finansialnya memang berasal dari aku, istrinya yang selalu ia anggap sekadar pendukung. Dan kini, ketika aku menarik semua itu, ia benar-benar lumpuh. Mereka akhirnya keluar dari bandara, berdiri di tepi jalan. Tidak ada mobil mewah menjemput. Mereka harus memanggil taksi online. Bahkan untuk itu, mereka kesulitan karena ponsel suami sudah dijual di luar negeri. Tinggallah satu ponsel murahan yang baru mereka beli sekadar untuk kebutuhan komunikasi darurat. Pelakor semakin kesal. "Astaga, masa kita harus naik mobil murahan kayak gini? Di luar negeri aku selalu naik limousin, sekarang disuruh naik mobil kecil?" Suamiku menahan amarah. "Kamu pikir aku senang? Ini semua gara-gara, sudahlah." Ia menunduk, gengsinya hancur. Dulu, ia selalu menjadi pusat perhatian ketika pulang dari luar negeri, dengan koper penuh barang mahal, dengan gaya penuh wibawa. Tapi kini, ia bahkan tidak berani menatap sopir taksi online yang menunggu. Setibanya di rumah, masalah baru menanti. Suamiku mengeluarkan kunci, mencoba membuka pintu pagar otomatis. Namun, pintu tidak bergerak. Ia mencoba lagi, tapi tetap terkunci. Ia menghela napas kesal, lalu menekan bel rumah. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Masih sunyi. Pelakor sudah mulai kehilangan kesabaran. "Kok nggak bisa? Kamu bilang ini rumahmu, kan? Jangan bilang kamu udah bohong lagi." Suamiku menggeram. "Ini memang rumahku. Entah kenapa nggak bisa dibuka." Setelah berulang kali mencoba, akhirnya ia sadar, kode akses sudah diubah. Kunci rumahnya sendiri kini tidak berfungsi. Wajahnya memucat. Dia mengunci aku keluar." Pelakor terbahak sinis. "Hahaha, jadi kamu bahkan nggak bisa masuk rumahmu sendiri? Astaga, lebih parah dari yang kubayangkan. Kamu benar-benar pria gagal." Suamiku menatap geram, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berdiri di depan gerbang, memandangi rumah megah yang dulu menjadi simbol kebanggaannya, kini berubah menjadi benteng yang menolaknya. Tak ada pilihan, mereka pergi ke hotel. Tapi begitu hendak check-in, masalah kembali muncul. Semua akses kartu kredit ditolak. Suamiku mencoba membayar dengan kartu debit, hasilnya sama, saldo kosong. Akhirnya, dengan wajah merah padam, ia terpaksa menyerahkan satu-satunya sisa barang berharga, ponsel pelakor yang dulu digunakan untuk mengirim foto mesra kepadaku. Pelakor meledak. "Apa? Kamu jual ponselku?"
Itu satu-satunya hartaku sekarang. Kamu tahu nggak, ponsel itu harganya mahal. Aku nggak bisa hidup tanpa itu. Suamiku menunduk, suaranya nyaris berbisik. Kita butuh tempat tidur malam ini, kalau tidak, kita tidur di jalan. Pelakor menghentakkan kakinya, menangis, marah, tapi akhirnya terpaksa setuju. Hari-hari berikutnya semakin pahit. Uang mereka benar-benar habis. Tidak ada lagi saldo, tidak ada lagi kartu yang bisa digunakan. Barang-barang mewah mereka sudah dijual habis hanya untuk makan dan membayar penginapan. Pelakor yang tadinya selalu tersenyum kini berubah muram. Riasan wajahnya tidak lagi lengkap, pakaiannya semakin seadanya. Ia mulai menyalahkan suamiku setiap saat. Kamu benar-benar membawa sial. Kalau aku tahu begini, lebih baik aku tetap jadi simpanan pejabat tua daripada ikut kamu. Setidaknya mereka nggak miskin mendadak kayak kamu. Suamiku membentak. Diam. Kamu pikir aku nggak sakit hati? Aku kehilangan segalanya. Rumah, perusahaan, uang, semua hilang. Pelakor menatapnya tajam. Kamu kehilangan karena kamu lemah. Kamu nggak pernah punya kekuatan sendiri. Semua yang kamu miliki berasal dari istrimu. Kamu hanya numpang nama. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada apapun. Suamiku terduduk, wajahnya penuh penyesalan. Ia mulai menyadari betapa selama ini ia hanya hidup dari jerih payahku. Tanpa aku, ia bukan siapa-siapa. Malam itu, mereka bertengkar hebat di kamar hotel kecil. Suara bentakan terdengar sampai ke lorong. Pelakor menangis histeris, menuduh suamiku penipu, sementara suamiku berteriak, menyalahkan pelakor yang hanya tahu menghabiskan uang. Aku bodoh. Bodoh sudah meninggalkan istriku demi perempuan kayak kamu, teriak suamiku akhirnya. Pelakor terdiam, wajahnya terkejut. Itu pertama kalinya ia mendengar pengakuan semacam itu. Suamiku menunduk, suaranya serak. Aku kira kamu bisa membuatku bahagia, tapi ternyata kamu hanya menjerumuskanku. Semua ini salahku, aku kehilangan perempuan yang sebenarnya paling berharga, hanya karena tergoda kemewahan semu. Pelakor meraung, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena takut. Ia menyadari, tanpa uang, tanpa rumah, tanpa pekerjaan, ia tidak punya siapapun untuk dituju. Keesokan harinya, hotel menolak perpanjangan kamar karena mereka tidak bisa membayar. Mereka diusir. Dengan koper kecil seadanya, mereka berjalan di trotoar, tidak tahu harus kemana. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, suamiku benar-benar merasakan arti kehilangan segalanya. Dan pelakor, yang dulu begitu sombong menghinaku, kini berjalan dengan wajah tertunduk, malu, haus, dan lapar. Runtuhlah kemewahan mereka. Dan aku, dari kejauhan, hanya bisa tersenyum. Karena apa yang mereka alami hanyalah awal dari balas dendam yang lebih besar. Setelah pulang dari luar negeri dengan wajah kusut dan koper kecil yang berisi sisa-sisa kemewahan mereka, suamiku dan pelakor berdiri di depan gerbang rumahku. Rumah itu, yang dulu menjadi simbol kebanggaan mereka, kini terlihat asing dan dingin. Pagar besi kokoh itu berdiri seperti benteng yang menolak mereka masuk. Suamiku mencoba memasukkan kunci ke gembok elektronik. Tekan tombol demi tombol, hasilnya nihil. Pintu tidak bergerak. Ia mencoba lagi, memasukkan kode manual, menekan semua kombinasi yang ia ingat, tetap tidak ada perubahan. Pelakor mengomel, suaranya meninggi, hampir memekakkan telinga. Apa-apaan ini? Bukankah ini rumahmu? Kenapa nggak bisa dibuka? Jangan bilang ini ulah istrimu. Suamiku menelan ludah. Matanya menatap gerbang dengan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sepertinya, iya, bisiknya pelan, hampir tidak terdengar. Pelakor memukul pundaknya. Apa? Kamu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, ya? Astaga, selama ini aku pikir aku punya pria kuat, tapi ternyata cuma boneka. Suamiku menunduk, diam. Ia tahu, pelakor benar. Selama ini ia memang hanyalah boneka. Semua yang ia miliki, uang, nama, kekuasaan, semua berasal dariku. Dan kini, aku telah menarik semua itu, menutup pintu rumah, membekukan aksesnya ke perusahaan. Mereka terpaksa mencari penginapan murah. Tidak ada lagi hotel bintang 5,
Tidak ada lagi layanan mewah. Mereka harus tidur di kamar sempit dengan fasilitas seadanya. Suamiku mencoba menelepon bank, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Semua rekeningnya diblokir, semua kartu kredit ditolak. Pelakor menangis histeris. Aku nggak percaya. Aku harus hidup dari mana? Semua yang aku punya hilang hanya karena dia. Astaga, aku dulu sombong banget mengira aku bisa menggantikannya. Suamiku menghela napas. Ia merasa hancur. Kita nggak punya uang. Tidak ada rumah, tidak ada perusahaan, tidak ada apa-apa. Aku benar-benar kalah. Pelakor menatapnya tajam. Kamu bodoh. Kalau bukan karena aku, kamu nggak bisa hidup mewah. Tapi sekarang, lihat, semua hilang. Aku bahkan nggak punya apa-apa. Suamiku menunduk, diam. Ia tahu, ia tidak bisa membantunya. Ia bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, mereka mencoba kembali ke perusahaan. Suamiku berharap bisa setidaknya mengambil sebagian dokumen atau mengakses akun yang selama ini ia gunakan. Namun kenyataannya jauh lebih pahit. Setiap pintu kantor mereka coba buka, tetapi semua akses sudah ditutup. Pegawai yang dulu hormat pada suamiku menatapnya dengan rasa iba, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Aku sudah menandatangani surat pemecatan, dan HR serta tim keamanan perusahaan sudah diberitahu untuk menolak setiap permintaan akses. Suamiku berdiri di lobi kantor, wajah pucat, menatap gedung yang dulunya ia anggap miliknya. Apa yang terjadi? Gumamnya. Seorang manajer menghampirinya. Maaf, Pak. Akses Anda sudah dicabut. Semua izin untuk menggunakan fasilitas kantor sudah dibekukan. Bahkan Anda tidak bisa masuk ke ruang meeting. Ini perintah dari pemilik perusahaan. Suamiku menatap langit-langit, merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Ia tidak menyangka, semua yang selama ini ia banggakan, kini hanya menjadi ilusi. Pelakor berdiri di belakangnya, wajahnya memerah karena malu. Apa-apaan ini? Aku nggak punya tempat tinggal lagi. Aku nggak punya uang. Aku nggak tahu harus kemana. Suamiku menoleh padanya. Aku juga nggak tahu, tapi ini semua akibat kita sendiri. Pelakor menangis, menepuk wajahnya dengan tangan gemetar. Kamu bilang aku bisa hidup mewah bersamamu. Tapi lihat sekarang, aku nggak punya apa-apa. Suamiku menunduk. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Ia merasa bersalah, takut, dan malu, semua sekaligus. Mereka pulang ke rumah kontrakan sementara. Tidak ada layanan pembersih, tidak ada fasilitas mewah. Suasana yang dulu glamor kini digantikan dengan kesederhanaan yang menyakitkan. Pelakor mulai marah-marah. Kamu nggak ngerti apa artinya hidup miskin. Aku nggak biasa hidup kayak gini. Aku nggak mau. Suamiku menghela napas panjang. Kita nggak punya pilihan. Semua akses sudah ditutup. Kita harus bertahan sebentar sambil mencari jalan keluar. Pelakor menatapnya tajam. Kamu pikir aku mau bertahan dengan kamu? Aku nggak punya apa-apa. Aku nggak punya keluarga, nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa. Dan kamu pria yang membuatku jatuh miskin. Suamiku menunduk, diam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada semua pukulan yang pernah ia terima. Ia sadar, selama ini ia hanya hidup di dunia maya, dunia kemewahan semu yang kubuat nyata di belakang layar. Tanpa aku, ia bukan siapa-siapa. Hari-hari berikutnya diisi dengan kebingungan dan pertengkaran. Mereka harus menjual sisa-sisa barang pribadi hanya untuk bertahan hidup. Ponsel pelakor, yang tadinya menjadi alat untuk menghina aku dengan foto mesra, akhirnya dijual untuk membayar makan dan transportasi. Pelakor menangis keras, menuntut suami mengganti ponselnya. Kamu harus belikan aku lagi. Ini tidak adil. Suamiku hanya bisa menunduk, tidak mampu berbuat apa-apa. Ia kehilangan segalanya, uang, barang, kehormatan, bahkan cinta pelakor yang ternyata hanya memanfaatkan. Mereka terpaksa menerima kenyataan pahit, hidup mereka yang glamor telah runtuh. Dan di balik semua itu, ada aku, yang hanya menunggu waktu untuk langkah berikutnya. Aku sendiri, di sisi lain, mengawasi semuanya dengan tenang. Tidak ada kegembiraan berlebihan,
tidak ada cemoohan. Aku hanya tahu satu hal, balas dendam yang aku rencanakan berjalan sempurna. Mereka tidak bisa keluar dari situasi ini karena aku sudah menutup semua pintu. Aku tidak perlu menyerang mereka secara langsung. Cukup menarik benang-benang yang aku kendalikan, rekening, akses rumah, akses perusahaan. Semua itu sudah cukup untuk membuat mereka merasakan kehancuran secara menyeluruh. Dan yang paling manis, mereka harus saling menyalahkan satu sama lain. Pelakor yang dulu sombong kini tidak punya siapapun, sedangkan suamiku yang dulu merasa paling berkuasa kini tak mampu melindunginya. Aku tersenyum tipis, menyesap teh hangat di ruang kerja, sambil menatap catatan rencana yang sudah kubuat jauh sebelumnya. Semua sesuai rencana. Besok, aku akan mengambil langkah berikutnya, menyelesaikan masalah ini secara resmi dengan perceraian. Suamiku akan benar-benar kehilangan aku, dan pelakor akan merasakan pahitnya kehilangan pria yang ia pikir bisa dimanipulasi. Dan aku akan melangkah bebas, tanpa beban, mengetahui bahwa keadilan yang aku jalankan berjalan tanpa kekerasan, tanpa amarah, hanya dengan kecerdasan dan ketenangan. Beberapa hari setelah mereka pulang dan mengalami kekacauan total, suasana di rumah kontrakan kecil itu semakin tegang. Suamiku duduk di kursi plastik yang goyah, wajahnya pucat dan penuh penyesalan. Di depannya, pelakor duduk dengan kepala tertunduk, tangan gemetar memegang satu-satunya tas sisa barang mewah yang mereka miliki. Mereka berdua sudah kehilangan segalanya. Tak ada rumah megah, tak ada kendaraan mewah, tak ada kartu kredit, tak ada akses ke perusahaan, bahkan satu-satunya ponsel yang dulu digunakan untuk mengirim foto mesra kini dijual demi membeli tiket pulang. Suamiku menatap lantai, kemudian menatapku melalui video call yang kubuka dengan tenang. Aku menatap mereka tanpa amarah. Hanya ketenangan yang menenangkan sekaligus menakutkan. Aku salah. Aku menyesal, suara suamiku serak. Aku benar-benar bodoh. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku berjanji akan berubah, aku berjanji. Aku menarik napas panjang, menatap wajahnya di layar. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan luka yang ia sebabkan masih membekas. Tapi aku tidak ingin tergesa-gesa membalas. Aku ingin dia merasakan betapa dalamnya penyesalannya, betapa pahitnya kehancuran yang selama ini ia ciptakan. Kesempatan kedua, tanyaku dengan nada dingin, suara yang nyaris seperti bisikan angin. Apakah kau tahu apa artinya menghancurkan seseorang yang kau cintai? Apakah kau tahu bagaimana rasanya dicampakkan, disakiti, dihina oleh orang yang kau percaya? Suamiku menunduk, tangannya meremas kursi plastik itu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan melakukan apapun, tolong. Aku menggeleng pelan. Tidak ada lagi apapun yang bisa kulakukan untukmu. Semua pintu sudah kututup. Semua akses sudah kubekukan. Segala sesuatu yang kau banggakan selama ini, hilang. Dan pelakor itu, lihatlah dia. Kehidupan yang dulu ia banggakan, sekarang telah runtuh. Ia hidup dari belas kasihanku. Semua yang ia punya sekarang bukan hasil jerih payahnya sendiri, melainkan pemberian orang yang dulu ia hina. Pelakor menatapku dengan mata berkaca-kaca. Malu, marah, dan takut bercampur jadi satu. Aku tidak percayain, aku dulunya sombong, aku salah. Aku tersenyum tipis, wajahku tenang namun tajam. Sekarang kau tahu rasanya kehilangan segalanya, karena ulahmu sendiri. Kau yang dulu mengirim foto mesra itu, menunjukkan kebahagiaan palsumu dengan suamiku, kini kau tidak punya apa-apa. Bahkan untuk pulang ke rumahmu sendiri, kau harus bergantung pada belas kasih orang lain. Pelakor menunduk, tidak berani menatapku. Ia merasa hancur, bukan hanya karena kehilangan materi, tapi juga karena harga dirinya yang runtuh. Dulu ia merasa paling berkuasa, kini ia harus menanggung malu di hadapanku. Suamiku menatap pelakor, wajahnya penuh kebingungan dan kepedihan. Ia mulai menyadari betapa selama ini ia hanya boneka, dan pelakor hanyalah bayangan kesombongan yang menemaninya. Semua kemewahan itu ternyata semu, dan kini hancur berkeping-keping. Aku menutup video call, meninggalkan mereka di situasi yang harus mereka hadapi sendiri. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menyelesaikan langkah terakhir balas dendam. Aku pergi ke notaris,
menandatangani dokumen perceraian yang sudah lama kupersiapkan. Surat itu resmi, sah secara hukum, dan siap diserahkan pada suamiku kapanpun aku mau. Aku kembali ke rumah, duduk di ruang kerja dengan catatan rencana di depan. Semua langkah sudah tertata rapi. Aku menunggu suamiku datang. Ia tahu, aku pasti akan memberinya surat cerai. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Tidak lama kemudian, suamiku muncul di depan rumah kontrakan kecil. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas, seolah berat dunia ada di pundaknya. Ia memohon dengan suara parau, "Tolong, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali, aku ingin kau memaafkanku." Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Hanya diam, menunggu ia merasakan betapa pahitnya penyesalannya. Ia menunduk, tangannya gemetar memegang tas kecil. "Aku akan melakukan apapun, aku akan menuruti semua kemauanmu. Tolong." Aku menarik napas dalam, kemudian menyerahkan amplop berisi surat cerai. Suaraku tenang tapi dingin. "Inilah yang kau tunggu. Surat cerai. Semua yang selama ini kau banggakan dan kuanggap remeh, sudah kuberi padamu di tangan ini. Aku sudah selesai denganmu." Suamiku menatapku, matanya berkaca-kaca. Ia menerima amplop itu, membuka, membaca, dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia menunduk. Tidak ada protes, tidak ada permintaan tambahan. Semua kesombongan dan egonya hancur. Ia tahu, semua ini adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Pelakor yang berada di sisi suami hanya bisa menatap, mulutnya menganga, wajahnya pucat. Ia menyadari, selama ini ia salah menilai aku, salah menilai situasi, dan salah menilai pria yang ia cintai. Semua kemewahan yang ia nikmati hanyalah fata morgana, dibangun di atas jerih payahku. Kini, ia hanya punya satu pilihan, menerima kenyataan. Tidak ada rumah, tidak ada uang, tidak ada pria yang bisa diandalkan. Hidupnya hancur, dan ia harus belajar untuk bertahan dari awal, tanpa bantuan siapapun kecuali aku, yang kini ia takuti dan hormati. Suamiku berdiri di depan pintu, amplop perceraian di tangan, tubuhnya gemetar. Ia mengangguk lemah, kemudian berbalik. Langkahnya lambat, berat, menandakan beban penyesalan yang begitu besar. Pelakor, yang dulu penuh kesombongan, kini terseret oleh rasa malu dan kekalahan. Ia menatapku sekali terakhir, lalu menunduk, menyadari bahwa semua yang ia banggakan hancur karena kesalahan dan keserakahannya sendiri. Hari-hari berikutnya, suamiku pulang kampung ke rumah orang tuanya. Ia tidak tahu harus berbuat apa, karena selama ini hidupnya tergantung padaku. Semua fasilitas yang selama ini ia nikmati, semua jaringan bisnis yang ia banggakan, kini hilang. Ia hanya bisa menatap masa depannya dengan kebingungan dan penyesalan mendalam. Pelakor, tanpa keluarga, tanpa rumah, tanpa uang, terpaksa tinggal di panti sosial. Ironisnya, panti itu adalah salah satu tempat yang sering aku bantu. Ia hidup dari belas kasihku, dari bantuan yang kutawarkan secara diam-diam. Dulu ia mengirim foto mesra untuk menghina aku, kini ia bergantung padaku untuk bertahan hidup. Setiap kali melihatnya, aku tersenyum tipis. Tidak ada kepuasan yang lebih manis daripada melihat mereka merasakan sendiri pahitnya kehancuran yang mereka ciptakan bagi orang lain. Pelakor yang dulu sombong, yang dulu mengira bisa mengambil suamiku dan semua yang ia miliki, kini hanya bisa menunduk dan menerima kenyataan. Hidupnya berubah drastis, dari kemewahan ke kesederhanaan paksa. Dan di setiap tatapan mata, rasa malu dan penyesalan jelas terpancar. Suamiku, yang dulu merasa paling berkuasa, kini hanyalah pria yang kehilangan segalanya, istri, harta, dan harga diri. Ia menyadari, semua yang ia anggap nyata, hanyalah ilusi yang kubuat tampak nyata di depan dunia. Tanpa aku, ia hanyalah bayangan dari kesuksesan semu yang selama ini ia nikmati. Aku duduk di ruang kerja, menyesap teh hangat, menatap catatan dan foto-foto lama. Semua telah terjadi sesuai rencana. Aku tidak membenci, aku tidak marah. Aku hanya menatap dengan tenang, mengetahui bahwa keadilan telah berjalan, tanpa perlu mengotori tangan dengan kekerasan, cukup dengan kecerdikan, kesabaran, dan ketenangan. Dan kini, mereka harus belajar dari kehancuran mereka sendiri.
Beberapa bulan setelah kejadian luar negeri dan perceraian resmi, suasana di rumah kontrakan kecil itu tetap suram. Pelakor tinggal di panti sosial, sementara suamiku memilih untuk pulang kampung ke rumah orang tuanya. Mereka berdua menjalani kehidupan yang sepenuhnya berbeda dari kemewahan yang dulu mereka nikmati. Pelakor, yang dulu penuh kesombongan dan kepalsuan, kini hidup sederhana, sangat tergantung pada bantuan orang lain. Ia tidak lagi memiliki tas bermerek, ponsel canggih, atau gaun mewah. Pakaian yang ia kenakan seadanya, makanannya berasal dari dapur umum panti sosial. Semua kemewahan yang dulu ia banggakan, kini hanyalah kenangan pahit yang menghantui setiap langkahnya. Setiap kali aku melewati panti sosial itu untuk memberikan donasi, pelakor menatapku dengan rasa malu yang tak bisa disembunyikan. Dulu ia sombong, mengira bisa mengambil suamiku dan kekayaanku, sekarang ia hanya bisa menunduk, wajah memerah, menahan air mata yang sulit ditahan. Aku tersenyum tipis. Ada kepuasan yang lembut dalam melihat keadilan berjalan. Aku tidak membenci, aku tidak gembira dengan penderitaannya, tapi ada perasaan damai yang menguat dalam hatiku. Semua yang terjadi bukan balas dendam yang brutal, melainkan konsekuensi logis dari tindakan mereka sendiri. Suamiku, di sisi lain, pulang ke rumah orang tuanya. Ia tampak lelah, pasrah, dan putus asa. Setiap kali ia mencoba menghubungiku, aku tidak membalas. Ia sadar, kesempatan untuk kembali atau meminta ampun telah hilang. Surat cerai yang kuberikan bukan hanya simbol formalitas, tapi juga penutup pintu terakhir dari hidupku. Ia berjalan di halaman rumah orang tuanya, tangan menggenggam surat cerai itu, hatinya berat. Semua kebanggaan yang dulu ia rasakan, sekarang sirna. Ia menyadari bahwa selama ini, semua yang ia anggap hasil jerih payah sendiri, sebenarnya adalah kerja kerasku di balik layar. Tanpa aku, ia hanyalah pria biasa yang kehilangan arah. Pelakor, yang tidak punya tempat tinggal permanen, harus menerima kenyataan pahit bahwa kehidupan glamor yang dulu ia impikan hanyalah fata morgana. Ia tergantung pada bantuan panti sosial, makanan, dan perhatian dari orang-orang yang dulu ia pandang rendah. Semua ini membuatnya merenung, menyesali kesombongannya, dan belajar untuk rendah hati. Sementara itu, aku mulai menata kembali hidupku. Aku pindah ke rumah baru, lebih modern dan nyaman, jauh dari kenangan pahit yang dulu ada. Aku menata ruang kerjaku, mengurus perusahaan dengan lebih fokus, dan membangun jaringan bisnis yang lebih kuat. Semua berjalan lancar, karena aku tahu persis bagaimana mengelolanya. Aku tidak lagi terganggu oleh bayangan pengkhianatan. Suamiku dan pelakor kini hanyalah bagian dari masa lalu. Aku merasakan kedamaian karena tidak ada lagi yang bisa menggangguku, tidak ada lagi yang bisa mencampuri urusanku, dan tidak ada yang bisa mengancam kebahagiaanku. Pelakor, meskipun hidupnya tergantung pada bantuanku, mulai menyadari kesalahannya. Ia belajar menghargai orang lain, menghargai usaha, dan menghormati batasan. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi arogansi. Ia hidup sederhana, belajar bekerja keras, dan mencoba untuk memperbaiki dirinya sendiri. Suamiku juga belajar dari kehancurannya. Ia menyesali semua tindakan dan pengkhianatan yang ia lakukan. Ia sadar bahwa kesombongan dan ketergantungan pada orang lain tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Ia belajar rendah hati, menghargai orang yang benar-benar peduli padanya, dan memahami arti kehilangan. Aku, di sisi lain, menikmati kebebasan dan kemenangan yang damai. Semua langkah yang kuambil, mulai dari menarik semua uang, memblokir akses, hingga memberikan surat cerai, adalah bagian dari rencana matang. Aku tidak membiarkan emosi menguasai, aku bertindak dengan cerdas dan elegan. Kepuasan terbesar bukan berasal dari penderitaan mereka, tapi dari ketenangan yang aku rasakan. Aku tahu bahwa keadilan telah berjalan. Pelakor belajar rendah hati, suamiku belajar menghargai, dan aku bebas dari masa lalu yang menyakitkan. Setiap kali aku menatap jendela rumah baruku, aku tersenyum. Dunia terasa tenang. Tidak ada lagi pengkhianatan, tidak ada lagi penipuan, tidak ada lagi kesombongan yang menempel di hidupku. Semua orang yang pernah mencoba menghancurkanku kini menghadapi konsekuensi mereka sendiri. Aku tahu, hidup ini bukan hanya tentang kekayaan, kemewahan, atau penampilan. Hidup adalah tentang keteguhan,
kecerdikan, dan kemampuan untuk tetap berdiri tegak meski dikhianati. Dan aku telah membuktikannya. Pelakor, yang dulu sombong, kini menunduk di depanku setiap kali melihatku di panti sosial. Ia sadar siapa yang benar-benar kuat, siapa yang cerdas, dan siapa yang patut dihormati. Semua kesombongannya sirna, digantikan dengan rasa malu dan penyesalan. Suamiku, yang dulu bangga dengan nama dan uang, kini hanya bisa menatapku dari jauh, menyesali semua keputusan yang ia buat. Ia tahu, tidak ada jalan kembali, tidak ada lagi peluang untuk memperbaiki segalanya. Surat cerai adalah akhir dari semua harapan yang pernah ia miliki. Hari demi hari berlalu. Pelakor belajar bekerja keras, suamiku belajar menerima kenyataan, dan aku menata hidup baru dengan damai. Aku tidak membenci mereka, tapi aku tetap waspada. Semua pengalaman ini menjadi pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan seseorang yang kau sakiti, jangan pernah percaya bahwa kemewahan dan kesombongan akan bertahan selamanya. Aku tetap memberikan bantuan pada pelakor, tetapi dengan batasan yang jelas. Ia harus belajar bertanggung jawab, menghargai bantuan, dan memahami arti kehidupan. Suamiku tetap berada jauh, belajar rendah hati, dan menerima kehancuran yang ia alami. Dan aku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dunia yang dulunya penuh luka, kini bersih dan tenang. Semua pintu yang bisa menggangguku kini tertutup rapat. Semua orang yang mencoba menghancurkanku kini belajar arti kehilangan. Aku menatap foto pernikahanku dulu, tersenyum tipis. Semua luka yang pernah ada kini telah menjadi kekuatan. Semua pengkhianatan kini menjadi pelajaran. Semua penderitaan kini menjadi kemenangan yang damai dan elegan. Pelakor, suamiku, dan aku, semua menjalani kehidupan masing-masing, tetapi hanya aku yang tetap berdiri tegak, damai, dan bebas dari masa lalu. Semua yang mereka miliki telah hilang, semua yang mereka banggakan kini sirna, dan aku tetap kuat, tenang, dan bahagia. Dan disinilah akhirnya, aku menutup babak panjang kehidupan yang penuh pengkhianatan, kesombongan, dan kekacauan. Semua telah berakhir, semua pelajaran telah diberikan, dan semua orang harus menerima kenyataan. Hanya kecerdikan, keteguhan, dan ketenangan yang bisa membawa kemenangan sejati. Aku tersenyum, menatap dunia yang luas dari jendela rumah baruku. Semua telah berjalan sesuai rencana. Semua telah tertata sempurna. Semua telah berakhir dengan damai. Dan akhirnya, aku benar-benar bebas. Beberapa bulan setelah semua kekacauan berakhir, aku duduk di ruang kerja rumah baruku, menatap jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota yang tenang. Rumah ini berbeda dari rumah lama, lebih modern, lebih hangat, dan yang terpenting, jauh dari kenangan pahit masa lalu. Di sini, aku bisa menarik napas panjang tanpa diganggu oleh bayangan pengkhianatan, kesombongan, dan kebohongan. Semua yang terjadi sebelumnya kini menjadi pelajaran berharga. Suamiku yang dulu bangga dengan kemewahan semu, dan pelakor yang sombong dan manipulatif, kini harus menghadapi kenyataan pahit hidup mereka sendiri. Mereka kehilangan apa yang dulu mereka anggap hak mereka, bukan karena aku ingin menghancurkan, tetapi karena logika, keadilan, dan ketenangan mampu menuntun jalannya. Aku merenung. Kehidupan ini mengajarkanku banyak hal. Terkadang, orang yang kita cintai dan percayai bisa menjadi sumber luka. Terkadang, kesombongan dan ketamakan akan membawa kehancuran sendiri. Dan terkadang, kesabaran, kecerdikan, dan ketenangan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengatasi pengkhianatan. Pelakor yang dulu mengirim foto mesra dengan suamiku kini hidup dari bantuanku di panti sosial. Dulu ia sombong, merasa bisa mengambil segalanya dariku, dan menunjukkan kemewahan yang sebenarnya bukan miliknya. Kini, ia belajar rendah hati. Ia belajar bahwa kemewahan dan status sosial hanyalah topeng, dan tanpa karakter, semua itu tidak ada artinya. Aku melihatnya bekerja keras untuk hidup sederhana, menerima batasan, dan belajar menghargai setiap bantuan yang diterimanya. Ada rasa malu yang menempel pada dirinya, tapi juga ada pembelajaran yang ia butuhkan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Suamiku juga berubah. Dulu ia menyepelekan peranku, menganggap aku hanya pendukung di balik layar. Semua kesuksesan, perusahaan, dan jaringan yang ia banggakan ternyata adalah hasil jerih payahku. Kini, setelah kehilangan akses ke rumah, uang,
dan pekerjaannya, ia menyadari betapa besar peran yang kumiliki dalam hidupnya. Ia belajar rendah hati, menerima konsekuensi dari pilihannya, dan mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang status, harta, atau penampilan. Kesombongan bisa menghancurkan seseorang lebih cepat daripada musuh terkuat sekalipun. Aku sendiri tidak lagi merasa terganggu oleh masa lalu. Semua yang mereka lakukan, semua yang mereka pikir bisa menghancurkanku, kini menjadi kenangan yang menguatkan. Aku belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan kemarahan atau balas dendam fisik. Kadang, ketenangan, strategi, dan kesabaran adalah senjata yang paling mematikan. Aku merasakan kepuasan yang damai, bukan karena membenci mereka, tetapi karena keadilan berjalan dengan sendirinya, dan mereka merasakan akibat dari kesalahan dan keserakahan mereka. Setiap kali aku menatap foto lama, aku tersenyum tipis. Dulu aku terluka, merasa dikhianati, dan terpaksa menghadapi kenyataan bahwa suamiku dan pelakor berpura-pura bahagia menggunakan kemewahan yang kupunya. Tapi sekarang semuanya berbeda. Aku telah memindahkan semua yang penting ke tempat yang aman, memblokir akses mereka, dan memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa mengganggu ketenangan hidupku. Yang menarik adalah melihat perubahan dalam diri pelakor. Ia yang dulu sombong dan manipulatif, kini belajar menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Hidup sederhana memaksanya menghargai bantuan orang lain, menghargai kerja keras, dan memahami arti rasa tanggung jawab. Ia belajar bahwa tidak ada jalan pintas untuk kebahagiaan sejati. Ia tidak lagi bisa menggunakan orang lain untuk keuntungan diri sendiri, karena semua akses dan sumber daya yang ia nikmati dulu sudah tertutup. Suamiku juga menghadapi konsekuensi hidupnya. Surat cerai yang kuberikan menjadi simbol akhir dari babak kelam hidup kami. Ia harus menerima kenyataan bahwa kebahagiaan dan kemewahan yang dulu ia banggakan bukan hasil usahanya sendiri. Ia harus memulai hidup dari awal, dengan kesadaran bahwa kesalahan dan kesombongan membawa kehancuran. Tapi ada juga pelajaran berharga yang ia dapat, arti rendah hati, menghargai orang yang benar-benar peduli, dan memahami bahwa kekuatan sejati berasal dari kerja keras, integritas, dan cinta yang tulus. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu ditentukan oleh harta atau status sosial. Kebahagiaan sejati adalah ketenangan, keadilan, dan kemampuan untuk berdiri tegak meski dikhianati. Aku merasakan bahwa dunia ini adil jika kita tahu bagaimana menempatkan diri, menjaga integritas, dan menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita tanpa izin kita sendiri, dan tidak ada yang bisa mengambil yang bukan haknya jika kita tahu bagaimana menjaga batas. Kini, aku menatap masa depan dengan optimisme. Aku menatap perusahaan dengan lebih fokus, mengurus semua jaringan bisnis, dan memastikan setiap langkah berjalan lancar. Rumah baru ini menjadi simbol kebebasan, tempat di mana aku bisa hidup tanpa bayangan pengkhianatan. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang menindas atau membalas dendam secara emosional, tetapi tentang mengendalikan situasi, bertindak cerdas, dan tetap tenang meski dunia mencoba menghancurkan kita. Pelakor, meskipun hidup dari bantuanku di panti sosial, mulai menemukan jalannya. Ia belajar bekerja keras, menerima batasan, dan menghargai kehidupan yang sederhana. Ia masih malu, tapi ada pertumbuhan pribadi yang nyata. Dari sombong dan manipulatif, ia menjadi pribadi yang lebih bijak, belajar memahami bahwa kemewahan yang palsu tidak membawa kebahagiaan. Suamiku, dengan surat cerai di tangan, belajar bahwa kehilangan adalah guru terbaik. Semua kesombongan, semua rasa percaya diri yang berlebihan, telah hancur. Kini ia memahami betapa besar kontribusi orang lain dalam hidupnya, dan betapa pentingnya integritas, kerja keras, dan cinta tulus. Ia harus memulai hidup dari awal, dengan kesadaran bahwa dunia tidak memberi toleransi bagi kesombongan dan pengkhianatan. Aku tersenyum tipis, menikmati ketenangan yang kurasakan. Semua luka telah sembuh, semua balas dendam sudah selesai, dan semua pelajaran telah diberikan. Aku bebas dari masa lalu, bebas dari pengkhianatan, dan bebas dari bayangan kemewahan semu yang dulu membelenggu hidupku. Dalam kesunyian ruang kerja ini, aku menyadari satu hal, kehidupan adalah tentang keteguhan, kecerdikan, dan ketenangan. Orang yang menyakiti kita tidak selalu perlu dihancurkan secara langsung. Kadang,
Membiarkan mereka merasakan akibat dari tindakan mereka sendiri adalah pelajaran paling berharga yang bisa diberikan. Dan itulah yang terjadi pada suamiku dan pelakor. Mereka telah menerima balasan secara alami, melalui konsekuensi dari kesalahan dan keserakahan mereka. Aku menatap jendela, melihat matahari terbenam dengan damai. Dunia terasa tenang. Pelakor belajar rendah hati, suamiku belajar menghargai, dan aku bebas dari semua masa lalu yang menyakitkan. Semua telah tertata sempurna. Semua telah berjalan sesuai rencana. Aku tahu, hidup ini tidak selalu adil bagi semua orang. Tapi bagi mereka yang cerdas, sabar, dan bijaksana, keadilan akan datang dengan cara yang paling elegan. Aku tersenyum, menyesap teh hangatku, dan merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Pelajaran terbesar yang kuambil dari semua ini adalah, jangan pernah meremehkan orang yang kau sakiti. Kesombongan bisa menghancurkanmu sendiri, dan ketenangan yang cerdas bisa menjadi senjata paling ampuh. Semua orang memiliki jalan hidupnya masing-masing, dan konsekuensi akan selalu menyusul bagi yang salah melangkah. Aku menutup catatan lama, mengangkat kepala, dan menatap dunia dengan pandangan yang jernih. Semua luka telah sembuh, semua masalah telah selesai, dan semua pelajaran telah diterima. Aku benar-benar bebas. Dan di sanalah akhirnya, aku menemukan kebahagiaan sejati, ketenangan, keadilan, dan kebebasan.